Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan anggota Rizka Aulia dengan NIM 2130 1030 88 dan Syahdan Rashid dengan NIM 2130 103104 dengan judul materi kami yaitu konsep, prinsip, pendekatan dan teknik-teknik manajemen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan, yang mana itu terdiri dari pendidikan anak usia dini yang meliputi hakikat anak usia dini, tujuan anak usia dini, fungsi anak usia dini. Selanjutnya, pendidikan dasar yang meliputi definisi dan fungsi dan tujuan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan menengah yang meliputi karakteristik, fungsi, dan tujuan. Yang pertama yaitu konsep pendidikan usia dini. Hakikat anak berkaitan dengan anak usia dini. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani proses perkembangan yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah upaya untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri. Selanjutnya itu tujuan pendidikan anak usia dini. Apa itu tujuan pendidikan anak usia dini? Apa itu tujuannya? Yaitu untuk apa? Untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu menolong diri sendiri dan meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar. Selanjutnya itu fungsi anak usia dini. Apa fungsinya? Untuk beradaptasi, yang mana dalam pendidikan dasar anak usia dini itu dia menegakkan tonggak. Jadi harus beradaptasi dengan adanya pendidikan anak usia dini tersebut. Dan selanjutnya mampu bersosialisasi, baik itu sesama gurunya maupun sesama teman-temannya. Dan yang terakhir itu mampu mengembangkan potensinya. Karena pengembangan potensi itu berawal dari kita kecil. Selanjutnya itu tujuan. Selanjutnya konsep pendidikan dasar. Konsep pendidikan dasar ini terdiri dari definisi pendidikan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan dasar. Kita pahami terlebih dahulu definisi pendidikan dasar. Definisi pendidikan dasar itu suatu pendidikan adalah hal yang luhur karena tak sebatas formal saja, tetapi juga informal. Belajar adalah bagaimana kita berkembang untuk terus menjadi baik dan lebih baik ke depannya. Itu adalah bagian dari definisi pendidikan dasar. Beralih ke fungsi dan tujuan pendidikan dasar. Fungsi dan tujuan pendidikan dasar ini ada 3, yaitu apa saja? Yang pertama itu memberikan kemampuan fisik. Memberikan kemampuan fisik agar siswa tersebut bisa mumpuni dalam suatu hal. Dan selanjutnya itu memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Dan yang terakhir itu mempersiapkan kemampuan siswa tersebut. Untuk mempersiapkan kemampuan untuk kemana? Yaitu mempersiapkan kemampuan untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu SLTP. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan menengah. Konsep pendidikan menengah ini terdiri dari fungsi dan tujuan pendidikan menengah dan karakteristik pendidikan menengah. Kita bahas terlebih dahulu fungsi dan tujuan pendidikan menengah. Dalam fungsi dan tujuan pendidikan menengah ini yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Di pendidikan menengah ini kita dipaksa untuk hidup mandiri, mengembangkan keterampilan kita, akhlak mulia kita agar terbentuk nantinya ke jenjang selanjutnya. Setelah itu yaitu karakteristik pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini memiliki beberapa jenis, yaitu pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, dan keagamaan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan tersebut. Beralih ke prinsip manajemen pendidikan. Prinsip manajemen pendidikan pada pendidikan anak usia dini itu adalah sebagai berikut. Yang mana berprinsip
untuk berorientasi pada kebutuhan anak, belajar melalui bermain, pendekatan berpusat kepada anak, pendekatan konstruktivisme, pendekatan kreatif dan inovatif, lingkungan yang kondusif, dan pengembangan tematik. Selanjutnya, prinsip pendidikan sekolah dasar dan menengah. Prinsip pendidikan sekolah dasar dan menengah ini ada macam-macamnya, yaitu bersikap kemandirian, bersikap keadilan, bersikap keterbukaan, bersikap kemitraan, bersikap partisipatif, bersikap efisiensi, dan bersikap akuntabilitas. Selanjutnya itu pendekatan manajemen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Pendekatan ini terdiri dari 3 macam, yaitu pendekatan pendidikan sosial, pendekatan ketenagakerjaan, dan pendekatan keefektifan biaya. Kita pahami terlebih dahulu pendekatan pendidikan sosial. Pendekatan pendidikan sosial ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk agar tercapainya pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya itu bertujuan untuk pemberian layanan pembelajaran dan pemberian layanan pendidikan. Kita beralih ke pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan ketenagakerjaan ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk melakukan kajian atau analisis yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan yang terakhir itu pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kualitas layanan akan menghasilkan output yang baik. Dan yang terakhir yaitu teknik dalam manajemen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Diawali dengan teknik perencanaan dengan unsur pendukung, yaitu mengetahui keadaan sekarang. Jadi kita harus mengetahui keadaan sekarang, karena dalam perencanaan, dalam sebuah perencanaan itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang ada di lingkungan kita sekarang pada saat ini. Setelah kita ketahui, maka kita akan menentukan targetnya. Kenapa kita harus menentukan targetnya? Karena dengan adanya target tersebut, maka dengan itulah tujuan kita tercapai. Seperti itu. Itu selanjutnya bertujuan untuk membantu perencanaan dalam mengambil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.